Luar biasa malam ini tamunya banyak banget ya, saya senang banget. Kita doakan dulu. Eyang Sulastri beserta, ya sebentar Bu ya, beserta istri tercintanya, putra-putrinya, seluruh keluarganya senantiasa Allah anugerahkan usia yang panjang, kesehatan yang panjang, pernikahannya panjang, rezekinya panjang, luas dan barokah. Amin. Dan senantiasa seluruh keluarga beliau Allah anugerahkan kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Begitupun kita yang ada di tempat ini, yang hadir, senantiasa perkumpulan kita ini pada malam hari ini menjadi wasilahnya turunnya rahmat Allah dan terkabulnya seluruh hajat-hajat kita semua. Alhamdulillah, saya hadir malam ini dadakan tanpa rencana gitu, karena tadi sekitar jam 9:30 Bapak Sidik WA dan minta untuk saya datang mengisi hari ini pencerahan karena tamunya luar biasa, semangat semua dan luar biasa ya Bu, hajat-hajatnya luar biasa nggak sih? Luar biasa. Dan hadirnya ibu bapak di tempat ini sungguh luar biasa, senantiasa bisa menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, takjubnya Allah kepada kita semua ya. Alhamdulillah, di sini mungkin saya membagikan beberapa pengalaman yang sudah saya lalui dengan RDAY, dengan guru kita Bapak Haji Dwi Susanto. Saya belajar dari tahun 2014 akhir. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih tetap belajar, masih terus belajar dan semangat belajar. Jadi pembelajaran ilmu RDAY ini bukan ilmu instan, tapi ilmu pasti dan ilmu yakin. Itu tidak ada hajat saya, selama saya hajatkan, selama saya ikuti ajarannya Bapak Haji Dwi Susanto, tidak ada yang tidak terkabul. Alhamdulillah semuanya terkabul. Bahkan hal-hal yang di luar nalar pun yang terkadang saya suka kaget gitu. Kaget kok bisa ya gitu. Padahal waktu itu mustahil banget untuk terkabul. Tapi karena yakin dan karena ini ilmu pasti dan bimbingannya dijalani dengan benar, alhamdulillah semuanya hajat-hajat saya Allah ijabah, Allah kabulkan. Alhamdulillah, bukan 1, 2, 3 ataupun 10, tapi setiap hari terkabul hajat. Setiap hari yang saya minta kepada Allah, walaupun itu tidak terucap dalam lisan saya, masih ada di dalam hati, itu Allah realisasikan, Allah wujudkan, gitu. Nah di sini caranya bagaimana supaya hajat kita ini cepat terkabul ya kan itu ya Bu ya. Gitu. Itu dengan proses Bu. Gitu. Pelan-pelan walau misalnya Pak Haji suka mengajarkan bangun jam 00, kemudian mandi pandan 9 lembar, senyum 41 kali dulu, senyum dulu ya. Jadi bangun dulu jam 00, senyum 41 kali, kemudian mandi pandan, kemudian sholat tahajud, kemudian baca Quran 12 juz. Gitu. Untuk para pemula supaya badan tidak kaget gitu ya. Kalau 12 juz ngeri muntah, ya sudah 1 juz dulu, nanti malam berikutnya ditambah porsinya. Lalu ditambah lagi. Seperti itu caranya supaya kondisi badan kita pun mengikuti. Kecuali memang sudah terbiasa dengan hafalan Quran, wandean ayat misalnya atau wandean juz misalnya gitu kan, sudah terbiasa dengan Quran. Nah itu dipercepat bacaannya mungkin bisa tartil bisa bagus. Tapi untuk seperti saya yang baca Qurannya masih terbata-bata, itu masih perlu banyak latihan. Gitu. Jadi jangan sampai nih kita misalnya sudah belajar nih, belajar tahajudnya, belajar mahrajnya, misalnya baru setengah atau seperempatnya kita taunya terapkan. Jadi sambil belajar sambil diterapkan ilmunya, jangan sampai karena mengejar 12 juz kemudian kita lupakan ilmunya gitu.
Jadi berproses tidak apa-apa. Kalau memang bagusnya gimana Bu? Bagusnya memang 12 juz per malam. Lalu kalau supaya cepat hajatnya terkabul berarti semuanya ekstrim. Kalau mau cepat banget nih ngebut gitu kan. Berarti sifat 18-nya harus instan buangnya. Sedekahnya harus ekstrim. Lalu kemudian ibadahnya harus ditingkatkan secara ekstrim. Nah, itu akan mempercepat hajat kita. Gitu. Tapi untuk yang berproses jangan sedih, karena di dalam proses itu pun banyak banget hajat-hajat saya yang terkabul. Gitu, berproses nih, sifat 18-nya belum dilepas semua, tapi sudah mulai kita lepas satu persatu, mengendalikan emosi misalnya, mengendalikan yang kepancing jengkel, yang mancing jengkel, gitu kan, yang gundah, yang gulana dan segala macam, itu kita dalam proses aja sudah terkabul. Gitu. Jadi ibu bapak jangan khawatir, wah saya belum bisa nih, nggak terkabul dong. Enggak, kita berproses, dan di dalam proses itu pasti ada yang terkabul. Dan kita ini harus membuka diri kita, harus bisa melihat semua yang hadir di depan kita ini, apapun itu, bagaimanapun rasanya yang Allah hadirkan, kita anggap sebagai anugerah. Jangan gini loh Bu, maksud saya. Saya selama ke RDAY belum ada yang terkabul Bu. Banyak banget tamu-tamu yang bilang gitu ke saya. Ketika konsultasi, Bu saya belum terkabul, yang ini belum terkabul, ini belum terkabul. Saya bilang Bapak bukan belum terkabul, tapi tidak bisa memandang terkabulnya doa, terkabulnya hajat gitu. Jadi terkabulnya hajat dan terkabulnya doa itu kan berproses juga. Kita berproses melepas ilmu 18, kesehatan kita semakin baik, gitu kan? Kemudian rumah tangga semakin rukun dengan ilmu-ilmu apa namanya tadi, nenen dan sebagainya, kan begitu ya? Nah itu kan menjadi wasilahnya rahmat Allah turun, gitu kan? Nah jadi jangan memandang, oh misalnya hajat kita 10 M, nah yang baru pemula nih, baru dikabulkan 1 juta, 2 juta, itu nggak apa-apa Bu. Ketika ada yang nanya, ada yang sudah terkabul belum Bu? Alhamdulillah, gitu. Nah ini wujud syukur inilah yang harus kita biasakan. Jangan sudah ada yang terkabul, ada tapi kecil-kecil, pakai tapi aja ya. Gitu. Jadi setiap ada yang terkabul sekecil apapun itu, alhamdulillah Allah. Jadi sebenarnya semua hal terkabulnya berproses karena kitanya pun berproses. Kalau bisa sekaligus ya nanti sekaligus juga terkabulnya, gitu. Jadi terkabulnya hajat itu ibu-ibu jangan, bapak-bapak jangan khawatir, pasti terkabul. Mari kita berproses. Jangan pernah khawatir, ini lama nih, ini lemot. Enggak, pasti cepat, pasti bisa, pasti terkabul. Jadi memang harus positif terus. Gitu. Bahkan sekarang ini guru kita sering bilang, Bu sumpahin aja Bu, kalau ada yang nggak nyenengin kita sumpahin aja. Jadi sumpahnya kita itu dirubah. Kalau dulu mungkin ketika ada hal yang tidak menyenangkan kepada diri kita, kita akan menyumpahi hal-hal yang buruk. Nah sekarang dibalik hal-hal yang baik, gitu. Jadi dulu juga saya belum tahu nih, ketika kemalingan orang bilang, ikhlasin aja Bu, ikhlasin, nanti Allah yang bales. Nggak mudeng, ikhlasin. Guru saya nggak bilang ikhlas, nggak ngajarin saya ikhlas, tapi saya suruh ikhlasin. Dan bagaimana caranya saya bisa ikhlas ke maling gitu kan. Ternyata begitu Pak Haji menjelaskan, ikhlas itu dilatih Bu. Dan kita tidak perlu mendoakan malingnya. Doain aja hajatmu sendiri, doain aja dirimu sendiri gitu. Dan nanti bila terkabul, ikhlas itu akan terwujud gitu. Jadi banyak banget ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi pada diri saya ngucapnya hal yang baik. Dan ketika saya punya pemikiran-pemikiran yang buruk, misalnya tentang suami saya, kesel atau greget sayanya, tapi nggak keluar karena ditahan kan, karena saya tahu tidak boleh mengeluarkan amarah, saya tahan. Tapi kan itu sudah ada jengkel di dalam hati. Bagaimana caranya menghilangkan itu? Nah sekarang digembarkan kan, dibaguskan nih sholat taubatnya. Gitu. Jadi ketika kita ada ngegrundel ke suami, gerundel ke anak, walaupun itu tidak keluar dari mulut kita, coba deh sholat taubat.
Dan sholat tobat itu, saya dulu kalau sholat tobat gini Bu, kalau mau tahajud sholat tobat. Tapi saya tidak berikrar di awal. Saya tidak bacakan apa yang mau saya tobatin. Jadi sholat tobat udah aja, langsung usolli sunatan tobat, langsung sholat tobat gitu. Nah sekarang metodenya saya rubah karena saya mau sholat tobat saya lebih banyak. Gitu. Gimana caranya? Caranya kita mohon ampun dulu kepada Allah. Apa dulu yang duluan yang harus kita tobatin nih? Misal saya itu bukan tidak mungkin pernah menyakiti ibu saya, pernah menyakiti hati ayah saya, pernah menyakiti hati suami saya, pernah menyakiti hati anak-anak saya. Jadi itulah yang saya tobatin dulu. Jadi sebelum usolli saya berikrar kepada Allah, Allah saya mohon ampun atas dosa saya yang telah menyakiti ibunda saya. Baru usolli sunatan tobat, rakaataini seperti itu. Salat tobatnya seperti biasa tapi diiklarkan dulu. Begitu sudah diiklarkan satu, dipikiran kayaknya gue juga punya salah sama bapak nih. Walaupun bapak saya dulu wafat ketika saya kecil. Pasti ada kesalahan yang saya lakukan yang membuat beliau kecewa. Walaupun saya masih kecil. Jadi saya tobatin juga, Allah saya mohon ampun kalau saya pernah menyakiti hati ayah saya. Baru sholat tobat lagi. Setelah ayah, ternyata kayaknya pernah deh ke suami, kayaknya sering juga mancing jengkel beliau, ngegerundel dalam hati karena tidak setuju dengan sikapnya beliau gitu. Ya sudah, saya dirikan lagi untuk suami saya mohon ampun atas dosa saya terhadap suami saya gitu. Pernah jengkel ke suami saya, pernah ngedumel di hati saya ke suami saya. Sholat tobat lagi, begitupun ke anak. Nanti akan terundang terus dan sholat tobat itu akan terasa ringan. Karena kalau kita mulai sholat tobat nih, sholat tobat berapa yang harus dikerjakan? Panduannya Pak Haji, 18 kali karena ada sifat 18 dalam diri kita. Itu 18 aja kepala kita udah meng-mengan, 18. Ya kan? Belum lagi harus tahajud, belum lagi harus duha, belum lagi harus hajat, witir, mutlak, istikharah, itu kan memang harus keseharian kita kerjakan. Gitu. Jadi saya juga nyari nih ngulik gimana caranya supaya sholat tobat yang banyak itu tidak membebani saya di awal. Ternyata caranya seperti itu Bu, saya temukan caranya. Allah kasih kepada saya kemudahan. Jadi saya iklarkan dulu apa yang mau saya tobatin. Siapa yang saya sakitin, saya sebutin namanya. Gitu. Walaupun itu kita enggak yang namanya sampai kita ngomel atau berantem, enggak, cuman gerundel aja di hati gitu. Karena kan pastinya sifat 18 itu tertahan, tidak keluar dari mulut dulu, tapi di hati tetap ada. Gitu. Misalnya ada orang nih nyaci kita, ya udah kita pura-pura enggak denger kan? Pura-pura disindir misalnya, udah pura-pura bego aja, pura-pura enggak ngerti. Tapi kadang hati ada ngedumelnya. Gitu. Nah itu yang harus kita tobatin. Apalagi sampai kita nyerang balik, gitu kan? Sampai kita nyerang balik, apalagi menggiring opini ya. Misalnya ada ribut dengan saudara si A, oh kita ngomong di teman-temannya, oh dia begitu, jadilah membenci si A. Nah itu paling nggak boleh. Gitu. Nah itu yang harus kita tobatin. Bebas ibu maunya berapa rakaat? Gitu. Kalau saya sih semakin misalnya satu-satu saya kerjakan nih, semakin saya tambah, oh ya makin kebuka bahwa saya itu banyak salah, bahwa saya itu banyak dosa gitu. Jadi misalnya satu dulu nih ke ibu, kayaknya banyak banget deh kesalahan saya. Udah ayah dikerjain gitu kan, udah sholat nih, udah naik sholatnya. Suami, karena siap hari gitu, selesai sholat untuk suami, anak kayaknya pernah disakitin juga deh sama saya. Karena terkadang ibu-ibu tuh kalau ngomel nggak ada remnya, ya kan? Udah aja mentang-mentang ke anak-anak, etika kita nggak ada, gitu. Makanya jangan menyalahkan anak ketika anak tidak punya etika. Kan kadang-kadang kita nih sebagai ibu kalau ngomel seenaknya, gitu. Nah sekarang coba deh dikendalikan itu dan dirubah cara bicara kita kepada anak-anak, gitu. Lalu bila pernah melakukan menyakiti hal sekecil apapun itu terhadap anak kita, sholat tobat, gitu. Makin sholat, makin inget Bu. Sholat nih tambah nih udah ke anak, oh iya saya ke tetangga saya kemarin ngedumel, oh iya kemarin saya ke rekan bisnis saya kesel gitu. Sampai kadang terkeluar omongan yang jelek, oh iya ke karyawan saya kan suka jutek dan sebagainya gitu. Nah itu saya sadari dan saya sholat tobat
gitu. Dan semakin banyak sholat tobatnya semakin enak. Mau lagi buat si A, mau lagi buat si B, mau lagi buat si C, buat si I. Dan kesalahan-kesalahan kita itu makin kita tobatin bukan makin sedikit, makin kita tobatin makin terasa banyak gitu. Nah jadi sholat tobat ini sedang mengajarkan diri kita untuk tidak egois. Terkadang kita sebagai istri, sebagai ibu suka ngerasa benar, ya bener dong gua kalau bangunin anak gua sholat galak, bener menurut kita, menurut anak gitu kan. Belum tentu juga anak kita senang dengan cara kita membangunkan, kan begitu. Jadi bukan anak termotivasi untuk sholat, malah makin males karena omongan kita yang pedes gitu kan. Nah itu sering banget terjadi dalam rumah tangga gitu ibu. Jadi semakin kita mulai sholat tobatnya itu kayaknya sampai saya bilang gini sama Allah, kayaknya nih kalau saya sholat sehari semalam saya habisin untuk sholat tobat, kayaknya nggak kelar-kelar deh dosa saya gitu, saking banyaknya. Jadi setelah kita tobati kerasa tuh, oh masih ini, oh ketika sholat saya nggak khusyuk, saya mikirin A gitu, mohon ampun gitu kan. Dan saya juga belajar dari alim ulama yang bahwasanya sedang membaca Quran, dia terpintas istrinya yang dipikirkan bukan Quran, bukan Allahnya, dan beliau langsung sholat tobat. Apalagi saya yang sering dumel dalam hati, yang sering marah dalam hati walaupun sudah tertahan, tujuannya mengendalikan sifat 18, tapi ternyata di hati masih dumel. Nah ternyata itu jadi rezeki kita pending tuh. Hajat-hajat kita lemot karena itu tuh, karena hati kita belum bersih. Dan tobat itu, sholat tobat itulah yang proses membersihkan hati kita. Gitu. Luar biasa Bu. Jadi memang kalau sholatnya belum dapat nikmatnya itu berat. Tapi ketika Allah sudah berikan nikmat itu enteng-enteng aja. Gitu. Saya juga kadang nih suka berpikir, saya dulu kesini 8 bulan setiap malam. Kalau saya lihat ke belakang sekarang yang 8 bulan kok bisa ya? Kok bisa datang setiap malam ke RDAY 8 bulan dalam kondisi apapun? Kondisi sedih, kondisi sakit, kondisi pusing, kondisi dalam tagihan, kondisi cicilan macet, kondisi dimarahin, tetap aja datang gitu. Keistiqomahan itulah yang membuat Allah takjub. Gitu, makanya saya sarankan untuk ibu dan bapak untuk mengistiqomahkan seperti peripat, tadi kan sudah dibahas sama Mas Regi, jadi jangan sekali peripat lagi. Nah ini untuk mengistiqomahkan sedekah. Kalaupun Pak Hajinya lagi berhalangan tidak bisa peripat, udah bener jor-joran aja sedekahnya. Kalau memang sudah diniatkan sedekah dari rumah 10 juta walaupun beliaunya nggak ada, sedekahin aja gitu. Dan Allah Maha mengetahui gitu. Jadi apapun hajat kita luar biasa. Jadi sedekah itu Bu bukan cuma wasilah terkabulnya hajat, tapi juga kesembuhan, kesehatan. Saya punya pengalaman pernah sakit sini kanker tiroid ya. Kalau bahasanya kedokteran, dan itu harus dioperasi. Gitu. Saya habis lahiran yang keempat, lahiran waktu itu sesar. Sedangkan itu membesar, harus dioperasi. Jadi saya membayangkan operasi aja udah pusing kan gitu. Membayangkan operasi aja udah sedih karena punya bayi juga. Kemudian di meja operasi aja udah trauma gitu kan. Udah takut gitu. Nah, akhirnya kan saya sedih tuh beberapa hari, saya sedih, saya nangis karena adanya di tenggorokan. Kata putri saya yang nomor 2, Mama tuh sebenarnya nyedihin apa, nangisin apa? Ini Kak, Mama ada benjolan di leher dan kata dokter ini harus diangkat, harus dioperasi, gitu. Terus Mama kenapa sedih? Sedih karena Dedek masih kecil, kalau Mama operasi pasti dalam 2-3 hari tidak bisa merawat bayi dalam keadaan perawatan, kan begitu. Kemudian anak saya nyeletuk, Mama nggak usah bingung, bukannya Mama senang sedekah. Senang, Mama kalau sedekah happy, udah sedekahin aja. Gitu. Jadi ketika kita satu ilmu, satu keluarga itu saling mengingatkan. Makanya penting anak dan suami kita mengetahui gitu, walaupun mungkin berproses pelan-pelan bila mana ada yang belum mau. Gitu. Nah saya diingatkan oleh putri saya, Mama kenapa harus khawatir? Udah Mama sedekahin aja, pasti sembuh kok.
gitu. Dan saya lakukan itu. Waktu itu apa yang senang di mulut saya, apa yang saya sekarang sedang sukai, ini makanan saya sedekahin. Gitu. Saya ada uang, saya sedekahin. Saya beraniin sedekahnya, itu luar biasa, Bu. Hitungan minggu hilang, Bu. Alhamdulillah sampai saat ini sembuh gitu. Jadi sedekah itu bukan cuma untuk hutang, bukan cuma untuk sekedar jual rumah, jual aset atau buat membeli rumah, bukan, tapi keseluruhan. Kesehatan, rumah tangga tentram, itu pakai sedekah gitu. Makanya jangan pernah takut untuk sedekah, jangan pernah ngeri nggak Allah balas, pasti dikembalikan gitu. Kalau kita investasi ke bank, ke bank atau tabung di bank, itu kan kita percaya akan ada bunga gitu. Kenapa ke Allah enggak? Terkadang kalau saya lagi takut nih, kalau saya ada lagi rasa ngeri untuk sedekah, saya suka memotivasi diri saya sendiri gitu. Kenapa? Nggak percaya sama Allah. Jadi saya suka ngobrol juga dengan diri sendiri, percaya dong, kan yang dulu-dulu sudah selesai. Jangan pun permasalahanmu yang kecil, permasalahan yang dialami para nabi dulu Allah yang menyelesaikan. Gitu. Kenapa nggak percaya? Sedangkan Allah yang kita sembah sama Allahnya yang dulu para nabi sembah, para rasul sembah yang memiliki mukjizat, kan begitu. Cuman mungkin cara mukjizatnya karena kita orang biasa, tidak seperti mereka-mereka yang luar biasa. Tapi itu pasti, asalkan kita yakin dan percaya. Gitu. Nah, guru kita nih suka ngajarin hal-hal yang kadang sedikit nyeleneh ya, nenen gitu. Apa sih